Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi adik-adik mahasiswa. Pada pagi hari ini kita akan berkumpul di sini untuk belajar tentang resusitasi neonatus. Resusitasi neonatus merupakan serangkaian tindakan yang dilakukan untuk membantu bayi bisa bernapas secara spontan, adekuat, dan teratur. Pada beberapa kasus, ada bayi-bayi yang lahir dengan nafas yang tidak spontan, atau tidak teratur, atau tidak adekuat. Pada kasus seperti itulah kita penting untuk bisa melaksanakan resusitasi neonatus secara tepat, cepat, dan bisa menghasilkan output dari bayi yang baik. Output bayi yang baik akhirnya nanti kita harapkan tumbuh kembang bayi itu akan menjadi baik. Rangkaian resusitasi neonatus itu cukup panjang, namun kalau kita mau belajar akan kita sederhanakan nanti per bagian. Ada bagian blok RW. Nanti kita akan belajar bagaimana memastikan jalan nafas bayi itu paten, terbuka. Caranya gimana? Dengan meletakkan bayi dengan posisi yang benar, meletakkan posisi leher dengan tepat, kemudian kalau perlu dibersihkan jalan nafasnya dengan dihisap lendirnya. Di bagian berikutnya itu kita akan belajar tentang breathing. Kita pastikan bayi-bayi tersebut bisa bernafas dengan spontan dan adekuat. Kalau memang ada gangguan, kita bantu bayi-bayi itu dengan cara rangsang taktil. Kemudian kalau perlu bahkan bisa sampai dibantu dengan ventilasi tekanan positif. Nah, dilanjutkan kalau memang masih belum membaik, nanti di bagian circulation. Bagaimana memastikan sirkulasi bayi tersebut bisa normal, yaitu denyut jantungnya, frekuensinya normal, kemudian kontraktilitas jantungnya juga normal yang ditandai dengan nadinya yang baik, kemudian saturasinya yang membaik. Kemudian di bagian berikutnya kalau memang masih belum membaik, itu lanjut sampai pemberian obat-obatan atau bagian drug. Obat-obatan yang fungsinya untuk meningkatkan kontraktilitas dari jantung. Selain itu pemberian cairan untuk menambah volume darah apabila diperlukan. Nah, bagaimana teknisnya, bagaimana alatnya yang perlu dipersiapkan, kemudian tenaganya seperti apa, nanti akan kita bahas di sesi berikutnya. Baik, adik-adik mahasiswa sekalian, kita akan lanjut memperkenalkan alat-alat yang perlu dipersiapkan sebelum melakukan tindakan resusitasi neonatus. Yang pertama, kita harus menyiapkan universal precaution, alat perlindungan diri kita, sehingga kita sebagai penolong tetap mengutamakan keamanan kita. Kita aman dari kemungkinan-kemungkinan tertular dari penyakit infeksi yang mungkin saja ada pada bayi yang akan kita tolong. Apa saja? Yang pertama, alat pelindung badan. Ini atau celemek bisa kita pakai, kita terlindung pakaian kita, badan kita kemungkinan dari darah atau dari air ketuban yang bisa jadi itu mengandung material infeksius. Kemudian yang berikutnya adalah kita harus persiapkan sarung tangan. Ini sarung tangan steril sesuai ukuran tangan penolong. Cari yang pas sesuai ukurannya. Kalau terlalu besar nanti longgar, menyulitkan kita dalam resusitasi neonatus. Kemudian yang berikutnya adalah kita menggunakan masker sebagai penolong. Ini kita bisa pakai nanti saat melakukan proses resusitasi neonatus. Kemudian kita pakai cap atau penutup kepala. Ini kita pakai di kepala kita. Kemudian yang juga tidak kalah pentingnya, sebaiknya menggunakan kacamata untuk melindungi mata kita dari percikan benda cair yang mungkin saja tidak sengaja bisa mengenai mata kita. Kemudian untuk berikutnya kita akan mengenalkan beberapa alat yang akan kita gunakan
dalam proses membuka jalan nafas. Agar airway-nya paten, kita lakukan beberapa tindakan nanti. Yang pertama, alat hisap. Ini untuk menghisap lendir yang di mulut maupun di hidung. Ini kalau manual kita bisa pakai. Alat hisapnya kita tekan, kemudian kita tarik, ini untuk menghisap lendir. Kalau di rumah sakit atau di dekat kamar resusitasi yang ada mesin untuk menghisap, kita bisa hubungkan ini, kita pakai suction catheter, kita sambungkan ke mesin suction, nanti kita hisapnya kita pakai ini. Ini lebih bagus sehingga lebih mudah menghisap lendir yang ada di mulut maupun di hidungnya. Kemudian kalau di sarana yang terbatas itu tidak ada alat suction, kita hisap manual menggunakan mulut kita. Tapi ini alatnya mucus extractor. Jadi nanti dihisap, ini ada alat hisapnya, kemudian ujungnya kita masukkan ke mulut bayi ataupun hidung bayi. Tapi hati-hati agar jangan sampai terhisap lendirnya oleh penghisapnya. Kemudian yang perlu dipersiapkan lagi adalah seandainya jalan napasnya sudah paten tapi bayinya masih belum bisa bernapas dengan adekuat, spontan dan teratur, kita perlu intubasi. Kita perlu memasukkan endotracheal tube. Nah, ini namanya endotracheal tube. Ini nanti yang kita masukkan dari mulut masuk ke dalam trachea. Nah, alatnya kita menggunakan alat bantu namanya laryngoskop. Jangan lupa laryngoskopnya dipastikan baterainya bagus dan bisa nyala. Kita coba, nah ini bisa nyala. Kita coba tangan kita pastikan lampu laryngoskopnya menyala. Kemudian alat berikutnya adalah bag and valve mesh. Jadi ini ada pompa yang nanti kita pakai seandainya napas bayinya tidak adekuat atau apnu, tidak bernapas atau gasping atau megap-megap bayinya, kita bantu dengan ventilasi tekanan positif menggunakan alat ini. Pastikan alatnya tidak bocor. Kemudian pastikan juga maskernya ini sesuai ukurannya untuk neonatus atau bayi baru lahir. Selanjutnya, pastikan juga ada koneksi selang oksigen ke sumber oksigen. Nah, ini kalau di rumah sakit yang tidak ada fasilitas oksigen sentral, kita bisa pakai tabung oksigen. Tapi kalau ada fasilitas di rumah sakit yang oksigen sentral, kita tinggal menyambungkan ke tempat oksigen sentral berada. Sehingga kita bisa langsung memberikan oksigen dengan baik. Saturasinya, konsentrasi oksigen yang kita perlukan, kita bisa atur. Selanjutnya, alat-alat yang kita pakai untuk resusitasi di bagian sirkulasi. Itu kalau memang denyut jantungnya masih di bawah 60, setelah dilakukan VTP dan kompresi dada, kita bisa memberikan obat epinefrin atau adrenalin, di mana obat ini nanti dalam pemberiannya bisa melalui endotracheal tube atau lewat umbilical catheter. Kemudian cairan juga harus disiapkan. Ini NS atau normal salin. Kalau tidak ada, bisa digunakan Ringer laktat. Kedua cairan ini bisa digunakan untuk menambah volume. Misalnya bayinya pucat, kelihatan ibunya perdarahan hebat, kita duga ini bayinya mengalami kekurangan volume, kita bisa tambahkan cairan NS atau Ringer laktat. Kemudian kita juga perlu stetoskop untuk memeriksa pernapasan bayi, memeriksa denyut jantung bayi pakai stetoskop. Kemudian juga ini ada klem umbilikus atau alat penjepit tali pusat. Nanti kalau sudah selesai resusitasi, kita klem dengan ini, kemudian bayi bisa kita rawat ke ruang pasca resusitasi. Selain itu juga harus disiapkan gunting untuk memotong dari tali plasentanya setelah resusitasi selesai tentunya. Kemudian jangan lupa linen. Linen ada 2, jadi nanti
sebelum bayi datang, linen ini sudah harus kita pasang di infant warmer. Yang satu nanti untuk membersihkan, mengeringkan, kemudian setelah dipakai ini dilepas, tinggal yang di bawahnya itu yang masih kering itu yang digunakan untuk membungkus bayi. Nah, idealnya kita harus punya infant warmer. Hanya kita di setting ini belum ada sehingga nanti dipersiapkan. Rumah sakit sebagian besar sudah punya infant warmernya. Kalau ada lagi untuk lampu tindakan, ini juga kita butuhkan agar tindakan kita bisa mendapatkan pencahayaan yang baik. Saya kira itu beberapa alat yang mesti disiapkan dan mesti kita bisa tahu cara penggunaannya sebelum melakukan tindakan resusitasi neonatus. Tadi setelah kita mengenal dan belajar tentang alat-alat yang dibutuhkan dalam resusitasi neonatus, kita akan membahas bagian dari resusitasi neonatus. Ketika bayi lahir, ada 3 pertanyaan awal yang harus kita tanyakan. Yang pertama, apakah bayi itu lahir cukup bulan? Yang kedua, apakah bayi itu napas spontan atau menangis? Yang ketiga, apakah tonus ototnya baik? Apabila salah satu dari 3 pertanyaan itu jawabannya tidak, itu menunjukkan bayi tidak sehat, sehingga memerlukan tindakan resusitasi. Yang pertama kita lakukan adalah langkah awal resusitasi, yaitu berikan kehangatan kepada bayi tersebut agar suhunya normal, posisikan jalan napasnya tetap terbuka, bersihkan jalan nafas bila perlu, keringkan dan berikan stimulasi. Kemudian hitung frekuensi jantung. Kalau kurang dari 100, apabila ada bayinya tidak bernapas atau gasping atau megap-megap, maka berikan tindakan ventilasi tekanan positif atau VTP. Pasang monitor, kalau ada saturasi dipasang monitornya. Kemudian kalau ada EKG, pasang EKG-nya untuk memonitor denyut jantung. Namun, apabila bayinya tidak apnu atau gasping dan heart rate-nya tidak kurang dari 100 kali per menit, maka dilakukan evaluasi. Apakah bayinya sesak atau ada sianosis? Kalau ada sesak nafas, ada sianosis, maka dilakukan CPAP, pemberian oksigen bertekanan positif, continuous positive airway pressure. Kemudian dilakukan lanjutan perawatan menggunakan CPAP. Sedangkan setelah di VTP, kita lakukan evaluasi heart rate-nya. Kalau masih kurang dari 100 kali per menit, maka cek gerakan dada. Kalau memang gerakan dadanya tidak mengembang, menunjukkan VTP kita tidak efektif. Sehingga kita lakukan koreksi VTP. Atau kalau perlu dipertimbangkan untuk pemasangan endotracheal tube secara intubasi. Kalau kita evaluasi lagi setelah di VTP dengan langkah-langkah koreksi, heart rate-nya kurang dari 60 kali per menit, maka dilakukan kompresi dada dan VTP dan intubasi. Lakukan VTP plus kompresi dada selama 30 detik, kemudian dievaluasi kembali. Kalau heart rate-nya tetap kurang dari 60 kali per menit, maka membutuhkan pemberian obat epinefrin. Epinefrin bisa diulang selama heart rate-nya masih kurang dari 60 kali per menit. Tiap 3-5 menit bisa kita berikan epinefrin. 1:10.000. Selain pemberian epinefrin, pertimbangkan kondisi yang hipovolemik. Sehingga kita perlu memberikan cairan normal salin kepada bayi tersebut. Idealnya dalam melakukan resusitasi neonatus, seorang penolong dokter didampingi oleh 1 perawat atau 1 bidan. Kemudian idealnya juga akan menggunakan alat pelindung diri lengkap. Sarung tangan, masker, kacamata, penutup kepala, kemudian pakai celemek. Jadi dalam kesempatan ini saya tidak menggunakan APD,
Saya hanya fokus nanti pada simulasi langkah-langkahnya. Kemudian idealnya memang di tempat kita resusitasi neonatus itu harus tersedia infant warmer atau penghangat bayi. Dan sudah dinyalakan ketika bayinya mau proses lahir. Sehingga ketika bayinya datang, tempatnya itu sudah hangat. Baik, ini kita lakukan pertama kali ketika bayinya datang. Ini bayinya, Dok. Ya, terima kasih. Oke, ketika bayinya datang, ini pembungkusnya yang dari tempat bersalin harus kita lepaskan. Karena ini biasanya basah, kena air ketuban, kena darah. Kita lepaskan. Kemudian ini sambil kita keringkan sekalian. Ini diambil dan dilepas. Kemudian ada 3 pertanyaan untuk bayi yang baru lahir. Apakah bayinya aterem atau cukup bulan? Yang kedua, apakah bayinya menangis spontan? Yang ketiga, apakah tonus ototnya bagus? Apabila ketiga pertanyaan itu jawabannya iya, maka bayi itu termasuk bayi yang sehat. Tidak memerlukan resusitasi neonatus, hanya memerlukan perawatan rutin. Apa saja perawatan rutin itu? Berikan kehangatan di bawah infant warmer yang sudah menyala. Kemudian posisikan leher setengah ekstensi atau semi ekstensi. Kemudian keringkan sambil memberikan rangsangan taktil kalau perlu. Kemudian bersihkan saluran napas jika diperlukan. Kemudian diposisikan kembali. Ini perawatan rutin apabila 3 pertanyaan awal tadi semua jawabannya adalah iya. Namun pada beberapa kasus bayi datang, tetap kita tanya, apabila salah satu jawabannya tidak, maka itulah bayi yang memerlukan tindakan resusitasi neonatus. Langkah awalnya sama, kita berikan kehangatan, kemudian posisikan semi ekstensi, kemudian bersihkan jalan napas. Ini bisa dengan menggunakan alat penghisap. Kalau ada ini, hisap lendir yang ada di mulut bayi terlebih dahulu. Tekan, lepas, kemudian dibuang. Setelah mulut bersih, kemudian kita menghisap lendir yang ada di hidung. Yang kanan, lubang hidung yang kanan atau yang kiri. Setelah bersih semuanya, tetap kita berikan, kalau memang napasnya masih belum, bisa kita berikan rangsangan taktil dengan cara menyentil telapak kaki bayi. Nah, kemudian kita evaluasi dari heart rate, pernapasannya, dan warna kulitnya. Idealnya lagi kalau ada pulse oximetry, sehingga kita bisa mengevaluasi saturasi oksigen dan heart rate atau frekuensi denyut jantung bayi. Untuk menghitung suara denyut jantung bayi, kita pakai stetoskop. Kita bisa menghitungnya dalam waktu 6 detik dan kita kalikan 10 hasilnya. Nah, apabila hasilnya kurang dari 100 atau bayinya kelihatan gasping atau megap-megap, maka kita lakukan langkah berikutnya, yaitu ventilasi tekanan positif menggunakan back and valve mesh. Untuk bayi-bayi yang aterem, kita menggunakan oksigen dengan konsentrasi 21%. Oksigen 21% artinya dari udara normal biasa. Kita berikan ventilasi tekanan positif. Yang perlu diperhatikan adalah ukuran dari sungkupnya ini harus tepat untuk bayi. Jangan terlalu besar, jangan terlalu kecil. Sehingga maskernya ini bisa menutup lubang hidung dan lubang mulut. Kemudian tangan, ini posisinya bentuk huruf C, menekan sini, kemudian rahangnya dipegang dan membuka
mulut bayi. Kemudian kita pompa dengan kecepatan 40-60 kali per menit. Kecepatan tersebut bisa didapat dengan cara membuat irama pompa lepas-lepas. Pompa lepas-lepas. Nah, dalam waktu 60 detik mulai dari penilaian awal, pertanyaan awal tadi sampai melakukan VTP, kemudian kita evaluasi. Evaluasinya kita dengar suara jantungnya. Oke. Kalau suara jantungnya lebih dari 100, kemudian napasnya sudah spontan, teratur, warna kulitnya kemerahan, saturasinya bagus, artinya VTP kita berhasil. Maka bayi bisa dipindah ke ruang pasca resusitasi. Namun, jika setelah kita VTP, hasilnya denyut jantungnya sudah di atas 100, tapi bayinya kelihatan sesak, dan saturasinya masih belum sesuai target, itu mengindikasikan bayinya memerlukan bantuan oksigen bertekanan atau CPAP, Continuous Positive Airway Pressure. Nah, kita nanti butuh alat, ada yang namanya CPAP. Sementara ini kita masih belum ada di sini. Kalau di rumah sakit ada TEPIS resusitator atau CPAP. Nah, itu yang kita bantu apabila setelah di VTP heart rate-nya 100 tapi anaknya masih kelihatan sesak, saturasi masih belum sesuai target. Namun, apabila setelah VTP tadi heart rate-nya masih di bawah 100, kemudian anaknya juga masih gasping, kita harus mengevaluasi VTP kita. Jangan-jangan VTP-nya tadi belum efektif. Maka kita perbaiki VTP kita dengan singkatan SRI-BTA, SRI-BTA. Apa SRI-BTA itu? Sungkupnya kita lekatkan, mungkin tadi kurang pas sehingga dadanya tidak mengembang. Sungkupnya dipas, sungkup. R, reposisi leher. Jadi jangan terlalu ekstensi, juga jangan fleksi. Yang betul adalah posisinya semi ekstensi. I, hisap lendir. Barangkali masih ada lendir. Disap lagi. Kalau perlu, kalau di rumah sakit tersedia suction, bisa di suction. Ini dihubungkan dengan mesin suction. Kita suction. Lendir bayi, mungkin ada darah yang dari ibunya masuk, kita suction. Dihubungkan dengan mesin suction sampai bersih. Kemudian setelah dihisap lendirnya, buka mulutnya pada waktu kita VTP. T, tekanannya kita naikkan. Tidak usah ragu-ragu tekanannya, karena kalau back and valve mask-nya ini untuk neonatus tidak akan menyebabkan cedera pada paru bayi. Karena ini sudah ada ukurannya, dan kalau tekanan kita melebihi, tekanan itu akan keluar dari sini. Tidak akan membahayakan bayi. Sehingga tekanan harus kita tambah. Kalau memang sudah dilakukan, sungkup sudah dibetulkan, reposisi leher, hisap lendir, buka mulutnya, tekanan dinaikkan, kok dadanya belum mengembang, perlu dipikirkan barangkali dipasang ETT atau endotracheal tube. Nah, kita VTP ulang selama 30 detik, pompa lepas-lepas, pompa lepas-lepas, pompa lepas-lepas selama 30 detik, kemudian kita evaluasi. Kalau heart rate-nya masih di bawah 60, maka kita akan melanjutkan ke tahapan berikutnya, yaitu ventilasi tekanan positif ditambah dengan kompresi dada. Nah, VTP plus kompresi dada ini tidak bisa dilakukan seorang diri. Harus ada teman yang membantu. Di mana satu melakukan VTP, satu melakukan kompresi dada. Baik, ya. Ini nanti di sini kita akan bantu dengan kompresi dada, bisa pakai 2 ibu jari atau pakai jari telunjuk dan jari tengah. Kita akan pakai jari telunjuk dengan irama kompresi dada dulu 3 kali, pompa 1 kali. Tuh, 2, 3, pompa.
tuh 2, 3, pompa, tuh 2, 3, pompa, tuh 2, 3, pompa, selama 30 detik. Kemudian kita evaluasi. Kalau heart rate-nya memang masih di bawah 60, maka kita pertimbangkan untuk dipasang endotracheal tube atau ETT. Kita harus memasangnya menggunakan ETT. Untuk bayi yang aterem kita bisa menggunakan ukuran ETT nomor 3 atau 3,5. Kemudian kita siapkan laringoskopnya. Pastikan laringoskopnya menyala. Kemudian kita posisikan bayinya searah dengan kita. Pegang laringoskopnya dengan tangan kiri, kemudian ETT-nya dengan tangan kanan. Kita masukkan, kita cari laringnya. Sudah kelihatan ada bentukan V terbalik, maka kita masukkan ETT dengan kedalaman berat badan plus 6. Maka kita masukkan 3 kilo tambah 6, jadi sampai angka 9. Oke. Kita kemudian fiksasi ETT-nya. Kemudian kita bisa melakukan lanjutan dari resusitasi itu dengan menggunakan ujung dari ETT-nya. Kemudian kita lanjutkan dengan VTP dan kompresi dada. Bisa dipegang. Ya. Ini ya. Bisa dilanjutkan. Dilakukan kompresi. Tuh 2, 3 pompa. 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 Setelah 30 detik kita evaluasi sambil tetap di VTP. Ya. Kalau heart rate-nya memang masih di bawah 60, kita perlu memberikan obat-obatan epinefrin. Epinefrin yang dipakai adalah yang epinefrin dari 1 ampul 1 cc kita ambil, kita encerkan dengan NS sampai menjadi 10 cc. Dengan dosis 0,1 sampai 0,3 ml per kilogram berat badan. Kalau ini bayinya 3 kg, maka kita bisa memasukkan sebanyak 0,3 ml sampai 0,9 ml. Biar aman kita pakai setengah mililiter aja bisa. Kita masukkan ada 2 cara, lewat ETT atau lewat umbilical catheter. Tapi kali ini umbilical catheternya belum terpasang, kita masukkan lewat ETT. Kita masukkan sebanyak 0,5 ml. Kemudian di VTP. Kemudian ini kita bantu dengan kompresi lagi. Tuh 2, 3 pompa. Tuh 2, 3 pompa. Tuh 2, 3 pompa. Tuh 2, 3 pompa. Kemudian kita evaluasi setelah 30 detik. Heart rate-nya sudah di atas 100, maka kita anggap jantungnya sudah berdenyut dengan frekuensi yang baik, sehingga kita hentikan RJP, tapi tetap VTP-nya tetap dilanjutkan. Kompresi dasar bisa dihentikan apabila heart rate-nya sudah di atas 100. Tapi kalau heart rate-nya masih di bawah 60, kita bisa memberikan epinefrin ini, kita ulang setelah 3-5 menit. Harapan kita setelah dilakukan VTP, setelah dilakukan kompresi dada, setelah diberikan adrenalin atau epinefrin, harapannya heart rate-nya naik. Sehingga kita bisa mendapatkan hasil yang baik. Oke, setelah heart rate-nya lebih dari 100, maka kita lihat. Kalau memang masih belum bisa bernapas dengan spontan, kita bantu dengan VTP. Tetap dilanjutkan, yang nantinya bisa dipindah ke mesin ventilator. Untuk pernapasannya dibantu dengan mesin, sehingga bisa kita atur tekanannya, kita atur saturasinya, bisa kita atur fraksi oksigennya.
Itu untuk hasil yang lebih baik. Demikian adik-adik, kita tadi sudah belajar bersama tentang resusitasi neonatus, mengenai alat-alatnya, mengenai langkah-langkah dan tahapannya sudah kita pelajari bersama. Dan sebagaimana Anda tahu, skill lab, kemampuan itu tidak bisa sekali jadi. Jadi Anda tetap harus berlatih, gunakan perlengkapan yang ada di skill lab ini untuk terus belajar. Nanti dilanjutkan realnya di rumah sakit. Tentu nanti di rumah sakit Anda akan menghadapi bayi sungguhan, di mana nanti akan mendapat bimbingan dan arahan dari dokter spesialis anak, konselor Anda di sana. Sehingga harapan kita semua setelah belajar di sini, kemudian belajar di rumah sakit, Anda bisa kompeten untuk memberikan resusitasi neonatus. Sehingga bisa membantu bayi-bayi yang mengalami kesulitan bernapas secara adekuat, menjadi bisa bernapas secara spontan, teratur, sehingga hidup mereka bisa baik, tumbuh kembangnya baik. Demikian kita akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.